Pada video terakhir, kita sudah belajar tentang aljabar Boolean. Dalam Python, tipe data yang diekspresikan benar dan salah disebut Boolean. Nilai Boolean adalah T dengan huruf besar untuk true dan F dengan huruf besar untuk false. Tapi, jika Anda memasukkan tanda petik true dan false, ini bukan Boolean, melainkan string. Jika Anda ingin menggunakan Boolean, Anda harus menulisnya tanpa tanda petik. Operasi Boolean hampir serupa dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika Anda ingin menggunakan operasi AND, tuliskan AND dengan huruf kecil. Jika Anda menjalankannya, hanya yang pertama true dan sisanya false. Seperti yang Anda lihat, nilai hasilnya adalah true hanya jika keduanya true. Jika salah satunya false, maka semuanya false. Mari kita lihat operasi OR. Sama seperti operasi AND, gunakan OR dengan huruf kecil. Jika dijalankan, 3 baris pertama adalah true, dan kali ini baris terakhir adalah false. Operasi OR menghasilkan false jika kedua sisinya adalah false. Jika salah satu sisinya memiliki nilai true, maka nilainya true. Terakhir, operasi NOT. Jadi, NOT hanya membuat true menjadi false, dan false menjadi true. Tidak sulit, bukan? Sekarang, kita akan menuliskan beberapa proposisi. Proposisi paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah membandingkan angka. Saya membandingkan beberapa angka di sini. Mari kita jalankan program ini. Baris pertama, 2 lebih besar dari 1. Ini menghasilkan true. Pada baris kedua, 2 lebih kecil dari 1. Karena ini salah, maka hasilnya false. Pada baris ketiga, 3 lebih besar atau sama dengan 2. Ini menghasilkan true. Baris keempat, 3 lebih kecil dari atau sama dengan 3. Karena 3 lebih kecil atau sama dengan 3 adalah benar, maka hasilnya true. Apakah maksud baris kelima ini? Kedua tanda sama dengan ini berarti bahwa 2 sama dengan 2. 2 pastinya sama dengan 2, maka hasilnya true. Sebaliknya, jika ada tanda seru sebelum tanda sama dengan, artinya 2 tidak sama dengan 2. Karena 2 adalah sama dengan 2, ini tidak benar, maka hasilnya false. Sekarang bagaimana dengan ini? Karena string hello dan string hello adalah sama, hello sama dengan hello adalah true. Dan karena kedua nilai itu sama, hello sama dengan hello adalah false. Maka akan tercetak false. Sekarang kita gabungkan semua yang sudah kita pelajari sejauh ini. Apa yang akan tercetak? Pertama, 2 lebih besar dari 1 adalah true. String hello dan string hello adalah sama, sehingga true. Pada akhirnya, baris ini bisa dianggap sebagai true and true. Jadi, saat dijalankan, hasilnya adalah true. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? Not true adalah false. Jadi, ini sama dengan not false. Maka, yang di bawah ini not false sehingga menjadi true. Jadi, baris ini adalah sama dengan not true. Not false adalah true dan not true adalah false. Sehingga ini mencetak not false true dan not true false. Lalu, apa yang akan tercetak? Jika ada tanda kurung, Anda harus menghitung yang ada di dalam kurung lebih dahulu seperti dalam matematika. 4 lebih kecil dari 3 adalah false. Dan 12 lebih besar dari 10 adalah true. Di dalam tanda kurung adalah false and true, jadi hasil yang di dalam tanda kurung adalah false.
Selanjutnya, 7 sama dengan 7 adalah true dan bagian ini false. Jadi bisa disimpulkan bahwa baris ini sama dengan true or false. Karena ini true or false, maka akan menghasilkan true. Jika dijalankan, akan tercetak true. Mari lihat satu contoh terakhir. Pertama, X sama dengan 3 dinyatakan dalam baris pertama. Dan kita akan mengerjakan yang ada di dalam tanda kurung lebih dahulu. X lebih kecil dari 2. Ini 3 lebih kecil dari 2. Maka hasilnya false. Dan X sama dengan 3. Ini 3 sama dengan 3 karena benar hasilnya true. Lalu karena bagian ini adalah false or true, jadi hasilnya true. Karena bagian ini true, bagian ini menjadi not true, maka hasilnya menjadi false. X lebih besar dari 4. X lebih besar dari 4. Karena X adalah 3, 3 lebih besar dari 4. Hasilnya not true. Maka bagian ini adalah false. Karena bagian ini false, dan bagian ini juga false, bagian ini menjadi false or false, maka akan tercetak false saat dijalankan.